Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan aksi militernya pada Rabu 4 Mei 2022 di tengah kekhawatiran Vladimir Putin kemungkinan melepaskan senjata-senjata nuklir saat invasinya ke Ukraina sudah 70 hari. Pasukan Rusia melakukan simulasi peluncuran elektronik sistem rudal balistik bergerak Iskander di kantong barat Kaliningrad menurut Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan yang dikutip express.co.uk. Pasukan Rusia melakukan tembakan tunggal dan banyak pada sasaran imitasi seperti peluncuran sistem rudal, lapangan udara, infrastruktur, peralatan militer, dan pos komando musuh. Para personel militer ini kemungkinan melakukan manuver untuk mengubah posisinya dalam upaya untuk menghindari serangan balasan yang mungkin dilakukan negara anggota NATO. Namun tidak ada rudal sesungguhnya yang ditembakkan selama uji simulator tersebut. Unit militer yang melibatkan lebih dari 100 tentara juga dikatakan melakukan aksi pertempuran dalam kondisi radiasi dan kontaminasi kimia. Ancaman penggunaan senjata-senjata nuklir oleh Rusia telah dirasakan sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari lalu. Tak lama setelah itu, Vladimir Putin menyatakan kekuatan nuklirnya pada level tinggi. Penampilan Rusia ini telah secara vokal menyerukan mengenai pembalasan secepat kilat bila Barat secara langsung campur tangan dalam konflik dengan Ukraina ini. Menurut para pengamat, media Rusia bersama pemerintahnya telah berupaya membesar-besarkan penggunaan senjata nuklir ini. Dmitry Muratov, editor surat kabar Rusia dan penerima hadiah Nobel Perdamaian, mengatakan dalam 2 minggu terakhir ini kita telah mendengar dari layar televisi bahwa silo-silo nuklir akan dibuka. Pada saat yang sama, Rusia melakukan uji coba rudal berkemampuan nuklir ini bersama Belarus, yang merupakan sekutu Rusia. Selama ini, Vladimir Putin sering mengeluarkan ancaman akan menggunakan senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina dan membungkam NATO. Rusia memang dikenal sebagai pemilik nuklir paling banyak di dunia. Dikhawatirkan Ukraina tidak mau menyerah dan memaksa Moskow mengeluarkan senjata nuklir. Dalam beberapa kesempatan, Vladimir Putin mengingatkan akan memberikan penderitaan yang belum pernah dialami NATO jika fakta pertahanan itu terlibat di Ukraina. Dalam beberapa kesempatan, Vladimir Putin mengingatkan akan memberikan penderitaan yang belum pernah dialami NATO jika fakta pertahanan itu terlibat di Ukraina. Tapi tampaknya ancaman Vladimir Putin itu cuma gertak sambal. Kremlin kemungkinan tidak berani menggunakan nuklir. Itu terkait dengan sebuah laporan yang menyebutkan NATO siap menggunakan bom nuklir jika Rusia memulai yang pertama. Buletin Ilmuwan Atom telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dan NATO tidak akan ragu untuk menggunakan bom nuklir taktis di pangkalan Rusia. Laporan tersebut mengklaim bahwa jika Putin menggunakan nuklir untuk mengubah lintasan invasinya yang goyah ke Ukraina, sekutu akan memiliki 4 opsi untuk menyerang balik. Ini akan menggunakan senjata nuklir atau senjata melawan pasukan Rusia di dalam atau di luar Ukraina, melakukan serangan terus memasuk Ukraina dengan senjata, atau menekan Ukraina untuk mengakhiri konflik. Mungkin ada target militer Rusia di Ukraina yang mana serangan nuklir hasil rendah akan menghasilkan korban terbatas, tetapi untuk memiliki dampak militer yang signifikan, NATO kemungkinan harus menggunakan beberapa serangan. Namun potensi dampak yang bertahan lama dari pandangan dua kekuatan nuklir yang melakukan pertukaran nuklir di wilayah negara non-nuklir secara politik tidak layak. Jadi mungkin aman untuk mengecualikan respon Barat dalam bentuk barang di Ukraina menggunakan senjata nuklir taktis. Ungkap laporan itu yang dikutip dari Daily Star. Yang menakutkan, pernyataan itu menyatakan bahwa jika NATO menggunakan nuklir di Rusia, konflik akan lepas kendali, mengubah konflik menjadi perang Rusia versus Amerika Serikat dan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Jumat 20 Mei mengusulkan kesepakatan resmi dengan sekutu negara itu untuk mengamankan kompensasi Rusia atas kerusakan yang disebabkannya pasukannya selama perang. Zelensky mengatakan Rusia berusaha menghancurkan sebanyak mungkin infrastruktur Ukraina, mengatakan kesepakatan seperti itu akan menunjukkan kepada negara-negara yang merencanakan tindakan agresif bahwa mereka harus membayar tindakan mereka. Kami mengundang negara-negara mitra untuk menandatangani perjanjian multilateral dan membuat mekanisme yang memastikan bahwa semua orang yang menderita tindakan Rusia dapat menerima kompensasi atas kerugian yang terjadi, katanya dalam sebuah pidato video sebagaimana dikutip dari channel News Asia pada Sabtu 21 Mei 2022. Zelensky mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan seperti itu, dana dan properti Rusia di negara-negara penandatanganan akan disita. Mereka kemudian akan diarahkan ke dana kompensasi khusus
itu akan adil dan Rusia akan merasakan Barat setiap rudal, setiap bom, setiap peluru yang telah ditembakkannya kepada kami, katanya. Kanada mengatakan bulan lalu akan mengubah undang-undang sanksinya untuk memungkinkan aset asing yang disita dan disetujui untuk didistribusikan kembali. Kompensasi kepada para korban untuk membantu membangun kembali negara asing dari perang. Senat Amerika Serikat menyetujui paket bantuan baru sejumlah 40 miliar dolar untuk Ukraina pada Kamis. Sebagian besar senator sebanyak 86 anggota menyetujui paket bantuan tersebut dan telah mengirimkannya ke Presiden Joe Biden untuk ditandatanganinya. Demikian dikutip dari laman VOA Indonesia pada Sabtu 20 Mei 2022. Paket itu dimaksudkan untuk membantu Ukraina selama 5 bulan ke depan untuk memerangi invasi Rusia yang sudah berlangsung. Bantuan itu termasuk uang untuk peralatan militer, pelatihan dan senjata, serta miliaran dolar untuk bantuan kemanusiaan termasuk uang mengatasi kekurangan pangan global yang disebabkan oleh konflik yang telah berlangsung selama 3 bulan. Bantuan tersebut mengisi kembali kas untuk peralatan Amerika Serikat yang dikirim sebelumnya ke Ukraina dan menyediakan pembiayaan untuk membantu negara-negara lain yang membantu pemerintah Kiev. Paket bantuan ini berjumlah 7 miliar dolar, lebih banyak dari nilai awal yang diusulkan oleh Presiden Biden. Pada hari yang sama, pada pertemuan antara Menteri Keuangan Kelompok 7 G7 di Jerman, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa kelompok tersebut telah menyetujui bantuan keuangan senilai 18,4 miliar dolar untuk mendukung perekonomian Ukraina agar tetap bertahan selama 3 bulan ke depan. Jumlah tersebut 3,4 miliar, lebih banyak dari yang diminta oleh Ukraina.